Siapakah kuda putih dan penunggangnya dalam kitab Wahyu pasal 6? Tidak dipungkiri lagi bahwa pembahasan tentang kuda putih dan penunggangnya ini menimbulkan banyak pandangan yang beragam oleh para sarjana Alkitab. Dengan demikian, dari beberapa pandangan tersebut, sebahagian pandangan menyebutkan bahwa kuda putih dan penunggangnya itu adalah menunjuk kepada pribadi Sang Antikristus itu sendiri. Alasan dari pandangan ini adalah konteks kuda putih dan penunggang itu diikuti oleh kuda-kuda lain yang memiliki nuansa negatif. Dengan alasan ini, maka kuda putih dan penunggangnya itu ditafsirkan dengan Sang Antikristus. Selain itu, penunggang kuda putih itu tidak sejajar dengan penunggang kuda putih pada Wahyu pasal 19. Sebab penunggang kuda putih ini memakai mahkota emas, sementara penunggang di Wahyu pasal 19 memakai banyak mahkota. Dan tafsiran ini dianggap sebagai tafsiran yang sangat otentik. Sebahagian pandangan tidak menerima tafsiran kuda putih dan penunggangnya itu diidentifikasikan dengan Sang Antikristus. Justru kelompok ini menafsirkan kuda putih dan penunggangnya itu dalam nuansa positif. Sebab tidak pernah ditemukan warna putih dalam kitab Wahyu dipandang secara negatif. Selanjutnya, mahkota emas yang dipakai oleh penunggang kuda putih sejajar dengan seorang anak manusia yang memakai mahkota emas di kepalanya di pasal 14 ayat 14. Maka, secara tidak langsung penunggang kuda putih yang memakai banyak mahkota dalam Wahyu pasal 19 itu memiliki kesejajaran dengan penunggang kuda putih yang memakai mahkota emas di kepalanya. Itu sebabnya kelompok ini menafsirkan penunggang kuda putih ini dengan Kristus itu sendiri. Kelompok yang lain menafsirkan penunggang kuda putih itu sebagai bentuk kekuatan militer di dunia, seperti pasukan Persia. Kelompok yang lainnya lagi memberikan tafsiran terhadap penunggang kuda putih itu sebagai simbol atau lambang untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dari keempat pandangan yang disajikan secara ringkas tersebut, maka pandangan yang dianggap kuat posisinya adalah pandangan yang menyebutkan bahwa penunggang kuda putih itu sebagai simbol atau lambang untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Seorang sarjana yaitu Simon Kistemaker menyebutkan bahwa kuda merah adalah lambang perang, kuda hitam adalah lambang kelaparan, dan kuda pucat adalah lambang suatu kuasa rohani di mana ketiga kuda ini adalah kuasa negatif, sementara kuda putih adalah kuasa positif. Maka saya menafsirkan kuda putih ini sebagai kuasa Injil yang pergi untuk menaklukkan dan merebut kemenangan. Baik mahkota maupun warna putih dari kuda dan penunggangnya memperkuat lukisan positif ini. Sekalipun secara mayoritas pandangan pertama dianggap sebagai penafsiran yang otentik dalam konteksnya. Akan tetapi dari antara kelompok 2 sampai kelompok 4 sama-sama menolak pandangan yang pertama yang menafsirkan penunggang kuda putih sebagai Sang Antikristus. Demikian kuda putih dan penunggangnya dipandang sebagai bentuk positif. Sekian info yang singkat ini. Terima kasih.